Salam, Jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah Minggu sore ini, marilah kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Biarlah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu. Oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Ku perlu akan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka dengan Tuhanku tempuh.
Dengarlah hukum Taurat Tuhan dari kitab Yesaya 58 ayat 6 sampai 7. Demikian. Bukan berpuasa yang kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Demikian hukum Taurat. Marilah kita mohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Dia cari yang berdosa, cari di kau pun. Datanglah rendahkan hati, serahkan dirimu. Bukalah ia sambut orang bercela. Ini kau pun disambut, diampuninya. Hari ini selama-lamanya, Yesus Kristus tak berubah. Puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah. Puji namanya. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri dan tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Sungguh ku selamat ku ditebus, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Firman Tuhan yang menjadi epistel minggu ini diambil dari Matius 23 ayat 23 sampai 28. Kita membacanya secara bergantian. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah, tindakanmu tulus, tiada bercela. Junjung kebenaran, hidup dalam terang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Bimbanglah pada Tuhan, agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat dalam minggu ini. Warta Jemaat di HKBP Sutoyo, Minggu 8 Agustus 2021. 1. Nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah minggu ke-10 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah, dan topik minggu, lakukanlah keadilan dan kebenaran. 2. Warta pernikahan. Pengumuman kedua, akan menerima pemberkatan nikah Febri Windai Sidauruk, putra dari Bapak Sintua Rusben Sidauruk dan Ibu Rumondang Boru Aritonang, anggota Jemaat HKBP Resort Cipayung Cilangkap, dengan tunangannya Berliana Novita Sari Boru Gultom, putri dari Bapak Mangantar Gultom dan Ibu Eslina Boru Siregal almarhum, anggota Jemaat HKBP Resort Sutoyo dari sektor Parserahan. 3. Anggota Jemaat baru, mulai hari ini, Minggu 8 Agustus 2021, telah diterima menjadi anggota Jemaat di HKBP Sutoyo Frandos Hutahayan dan Ibu Ida Francisca Boru Sihaloho, alamat Taman Gedung Asri Kapling B9 Jalan Raya Tengah Sektor Parserahan. 4. Anggota Jemaat pindah, mulai hari ini Minggu 8 Agustus 2021 telah pindah jemaat dari HKBP Sutoyo Keluarga Timbul Simanjuntak dan Ibu Juliana Boru Dolok Saribu beserta 3 orang anak, pindah jemaat ke gereja HKBP Resort Durenside, Distrik 8, DKI Jakarta. 5. Sermon Parhalado melalui Zoom. Setiap Selasa malam, Parhalado HKBP Sutoyo akan melakukan sermon Parhalado melalui Zoom meeting yang dimulai pukul 19 WIB. Link akan dibagikan 30 menit sebelum sermon dimulai. 6. Pendataan jemaat terpapar COVID-19. Sesuai dengan permintaan Distrik 8 DKI Jakarta tentang pendataan terhadap ruas yang terkena COVID-19 di gelombang kedua mulai bulan Juni sampai sekarang, maka kepada ruas dan Parhalado yang terkena COVID-19 agar memberikan datanya ke Sintua sektor masing-masing. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Semoga kita dianugerahi Tuhan dengan kesembuhan dan kesehatan. 7. Pertanyaan bagi jemaat dan Parhalado yang terpapar COVID-19. Pada hari Sabtu 14 Agustus 2021, gereja kita akan melaksanakan ibadah dan doa bersama untuk kesembuhan dan pemulihan jemaat dan Parhalado HKBP Sutoyo yang terpapar COVID-19 melalui Zoom meeting. Ibadah dan doa bersama akan dimulai pukul 19. Link Zoom meeting akan dibagikan kemudian lewat Sintua sektor masing-masing. 8. Beribadah minggu di rumah. Sehubungan dengan perpanjangan PPKM darurat level 4 serta arahan Menteri Kesehatan, Gubernur DKI Jakarta dan Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta melalui surat yang diterima tentang peribadatan di gereja,
maka ibadah Minggu HKBP Sutoyo tanggal 8 Agustus 2021 dilaksanakan secara online live streaming dan diikuti di rumah masing-masing. Pelaksanaan ibadah Minggu pada tanggal tersebut ditiadakan di gereja. Ibadah Minggu dapat diikuti melalui channel YouTube HKBP Sutoyo pada pukul 10 WIB bahasa Batak dan pukul 15 bahasa Indonesia. Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Tetaplah kita menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan. Doakanlah agar corona segera berlalu. Tuhan memberkati. 9. Pertayangan sektor live streaming. Gereja kita melayani ibadah kebaktian sektor secara tatap muka atau offline dan live streaming pada Kamis 12 Agustus 2021 pukul 19.30. Tuan rumah pada ibadah pertayangan tersebut adalah pendeta dan parhalado HKBP Sutoyo. Dihimbau kepada pendeta dan parhalado HKBP Sutoyo untuk hadir mengikuti ibadah pertayangan tersebut, dan bagi jemaat di sektor-sektor boleh mengikutinya melalui live streaming. Link ibadah pertayangan akan di-share 30 menit sebelum ibadah. 10. Pemberitahuan iuran jemaat. Di minggu yang lalu sudah dilampirkan di warta cetak daftar anggota jemaat yang sudah melunasi tanggung jawab atau iuran tahun atau per bulan sampai akhir Mei 2021. Demi menghemat biaya cetak, anggota jemaat yang sudah melunasi iurannya dapat dilihat melalui warta soft copy yang dikirimkan lewat WA Huria atau WA grup sektor masing-masing. Atas perhatiannya, gereja mengucapkan terima kasih. 11. Berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga anggota jemaat Lambok Sitorus, Rabu 4 Agustus 2021. Tutup usia 40 tahun, suami dari Inang Desda Wati Borumanik, sektor Kampung Baru. Kiranya Tuhan yang menghibur keluarga yang ditinggalkan. 12. Sumbangan bunga altar. Hari ini gereja menerima sumbangan bunga altar untuk Minggu 8 Agustus 2021 dari NN. Ucapan syukur karena keluarga sehat dan sembuh dari COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati keluarga yang memberikan sumbangan tersebut. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca warta PDF yang telah dibagikan gereja. Demikian warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati gerejanya. Amin. Kita bernyanyi. Yesus dibimbang, kami selamat. Hanya Dikau kami ikut di sepanjang jalan hidup, tuntun umat-Mu masuk rumah-Mu. Bila kami pun iman yang teguh, agar jangan ditaklukkan oleh susah dan keluhan, tapi bertekun ikut jalan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan hidup saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, baik yang mengikuti ibadah dengan langsung datang ke gereja dan juga yang mengikuti ibadah di minggu sore ini secara live streaming. Saudara-saudaraku, firman Tuhan terambil
dari kitab Yeremia pasal 22, mulai dari ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Yeremia 22 ayat 1 sampai ayat 9. Beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah dengan firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud, engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda, engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan ini menghantarkan kita kepada sebuah topik, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Sekali lagi, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya pikir kita sama-sama menyadari bahwa dalam hidup ini kita selalu diperhadapkan kepada sebuah yang namanya adalah pilihan. Setiap orang pasti dihadapkan kepada sebuah atau berbagai-bagai pilihan di dalam hidupnya. Boleh kita katakan, hidup adalah segala hal tentang pilihan. Pilihan yang bijaklah yang membuat hidup kita akan menjadi lebih hidup. Dan tahukah Anda, saudara-saudaraku yang terkasih, bahwa paling sedikit seseorang membuat 30 pilihan setiap hari. Itu dikatakan paling sedikit orang membuat pilihan 30 setiap hari. Coba kita lihat mulai dari pilihan-pilihan yang sederhana. Seperti apa itu kira-kira? Aku mau makan apa hari ini? Aku mau pakai baju apa hari ini? Aku mau pakai sepatu yang mana? Kalau misalkan sepatu kita lebih dari satu. Saya mau pakai jas yang mana? Saya mau pakai baju yang mana? Apakah atas bawah itu matching?
Saudara-saudaraku yang terkasih, itu hanya pilihan-pilihan sederhana. Apalagi ketika kita mungkin sekarang kan sudah diperhadapkan dengan COVID-19. Mungkin kita juga akan berpikir, wah saya mau pakai masker yang mana gitu ya, yang warna apa. Tadi saya warna biru, sekarang saya ganti jadi warna hijau. Jadi ada pilihan-pilihan bagi kita di tengah-tengah kehidupan kita, itu sederhana. Tapi bukan saja pilihan-pilihan yang sederhana, tapi juga kita diperhadapkan kepada pilihan-pilihan yang sulit. Misalkan pemuda-pemudi soal pasangan hidupnya, mau mencari jodoh yang seperti apa. Setelah tamat kuliah mau cari kerja di mana sesuai dengan bidang dan jurusannya. Bicara juga mencari pilihan soal masa depan yang memberi dampak besar di tengah-tengah kehidupan kita. Sekali lagi saudara-saudaraku, bijaklah dalam memilih hal apapun. Jadi kita kalau memilih itu tidak hanya membeu atau hanya ikut-ikutan saja. Orang pilih sana, ya saya pilih itu gitu. Jadi kita harus jadi orang yang bijak. Dan jangan pernah menyesali pilihan apapun yang telah kita ambil di tengah-tengah kehidupan kita. Betapapun kita dengan setiap pilihan itu kita harus menghadapi konsekuensinya. Itu kalau sudah kita pilih, sudah kita putuskan, hadapi apapun konsekuensinya, jalani itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, Carol Ken dalam bukunya A New Kind of Normal memberi contoh. Dikatakan seperti ini, saat putus asa melingkupiku, aku memilih untuk maju. Itu dia katakan. Saat aku tak paham apa maksud Tuhan, aku memilih untuk tetap percaya. Jadi pilihan ada pada Anda. Saat aku tertekan oleh banyaknya kekecewaan, aku memilih untuk tetap bersyukur. Saat semua jalan hidupku berantakan, aku memilih untuk berserah. Lebih lanjut dia katakan, saat aku ingin menghakimi orang lain, aku memilih untuk mengampuni. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yeremia dalam konteks nats ini, kalau kita perhatikan tadi pembacaan firman Tuhan ini, Yeremia juga diperhadapkan kepada pilihan yang sulit. Kan dia diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke istana Raja Yehuda. Dia pergi ke sana mau mengingatkan Raja Zedekia. Kita tahu saudara-saudaraku, bukan gampang mengingatkan orang yang lebih tinggi dari saya. Bukan gampang mengingatkan orang yang lebih berkuasa dari kita. Bisa saja Raja Zedekia marah dan itu dia ditangkap, dipenjarakan. Tapi saudara-saudaraku, ketika dia disuruh oleh Tuhan, dia diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi menghadap raja ke istana, mengingatkan, menyampaikan pesan firman Tuhan. Kita lihat tadi di sini dalam firman Tuhan ini, dia berani berangkat. Pilihan bagi dia adalah, saya akan pergi. Saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan. Bisa saja pertanyaan, pergikah aku atau tidak? Beranikah aku menyampaikan pesan firman Tuhan yang berisi peringatan kepada seorang raja? Ternyata kita melihat Raja Zedekia itu memilih untuk pergi dan berani untuk mengatakan teguran kepada seorang raja. Karena pesan firman Tuhan yang tidak disampaikan Yeremia kepada Raja Zedekia sekali lagi adalah berisi peringatan, berisi perintah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, kita melihat dalam nats ini bukan hanya Yeremia saja yang diperhadapkan kepada pilihan, tapi kita juga melihat Raja Zedekia sendiri sebagai penguasa, dia juga diperhadapkan kepada pilihan. Dia mau memilih apakah dia akan taat mendengarkan pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia kepada dia. Apakah dia mau taat melakukan itu? Apakah dia mau berubah? Apakah dia mau bertobat?
Dan pilihan Raja Zedekia itu tentunya kita lihat dalam konteks nats ini memiliki konsekuensi. Kalau dia taat, kalau dia mau melakukan perintah Tuhan itu dan mau berubah, maka dia harus melakukan keadilan dan kebenaran. Dia tidak memeras dan tidak merampas hak orang lain. Dia tidak menindas. Dia tidak memperlakukan apakah orang asing, apakah yatim, apakah juga janda dengan keras. Maka dia juga tidak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Itu yang harus dia lakukan kalau dia memilih untuk taat dan mau berubah. Maka kalau itu pilihan yang dia lakukan, dia mau taat kepada perintah Tuhan, dia mau berubah, melakukan keadilan dan kebenaran, maka dikatakan tadi, tahta Daud itu akan tetap berjaya. Itu yang dikatakan dalam ayat 4 itu. Dinasti Raja Yehuda akan tetap berdiri kokoh. Dan sebaliknya saudara-saudaraku yang terkasih, kalau ternyata Raja Zedekia itu tidak mau taat, dia tidak mau berubah, kita lihatlah tadi dalam pembacaan firman Tuhan ini apa yang akan terjadi, hukuman apa yang akan mereka terima. Kita lihat tadi, istana dikatakan akan menjadi hancur, dan tahta dinasti Daud itu akan jatuh dan tidak lagi berjaya. Bahkan dikatakan saudara-saudaraku dalam pembacaan firman Tuhan ini, Gilead dan gunung Libanon yang terkenal sebagai tanah yang subur, yang menghasilkan pohon-pohon yang kuat, pohon-pohon yang berkualitas, yang dipakai untuk mendirikan bangunan-bangunan bahkan istana pada saat itu. Kalau Tuhan sudah murka, bangsa itu dan pemimpinnya tidak bertobat, tidak taat kepada Tuhan, maka tanah yang subur tadi dikatakan akan menjadi tanah yang gersang, tandus. Dan pegunungan itu akan menjadi gurun pasir. Bahkan lebih lanjut saudara-saudaraku dikatakan bahwa Tuhan menetapkan pemusnah bagi umatnya. Kalau Zedekia itu sebagai raja tidak berubah, maka pemusnah yang ditetapkan ialah bangsa Babel. Kita tahu bangsa itu akan terbuang ke pembuangan Babel. Mereka akan dikalahkan. Bangsa Yehuda akan dikalahkan oleh bangsa Babel. Mereka kita tahu terbuang ke negeri Babel selama 70 tahun. Bangsa-bangsa lain akan menyaksikan hukuman Tuhan atas bangsa Yehuda. Kita lihat tadi dalam bagian yang terakhir itu, ayat 8 dan ayat 9 itu. Bangsa Yehuda diolok-olok. Mereka diremehkan, tidak punya harga diri. Bahkan dikatakan bangsa-bangsa lain itu tahu apa penyebabnya, apa yang menyebabkan jatuhnya kerajaan Yehuda itu, hancurnya kerajaan Yehuda itu. Dikatakan tadi apa saudara-saudaraku? Karena bangsa itu telah melupakan perjanjiannya dengan Tuhan dan telah menyembah Allah lain dan bahkan beribadah kepadanya. Artinya bangsa Yehuda itu menduakan Tuhan. Di satu sisi mereka menyembah Allah, tapi di sisi yang lain juga mereka menyembah dewa Baal. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan untuk beberapa hal. Yang pertama, saya melihat saudara-saudaraku yang terkasih, bersyukurlah kalau masih ada yang mau mengingatkan Anda. Saya harus bersyukur kalau ada orang yang mau menegur saya. Kenapa saudara-saudaraku? Saya pikir kita sama-sama tahu, tidak gampang mengingatkan orang lain, tidak gampang menegur orang lain di tengah-tengah kehidupan kita. Pasti itu ada risikonya. Apalagi kalau orang yang kita tegur itu tidak mau menerima teguran kita, walaupun dia sudah jelas-jelas melakukan kesalahan. Pasti ada risiko, pasti ada tantangan. Saudara-saudaraku, saya harus katakan bahwa kalau masih ada orang yang mau menegur kita, bersyukurlah. Karena sebenarnya dia adalah orang baik.
karena sebenarnya dia adalah mengasihi kita. Karena dia juga siap dimusuhi, dijauhi, dibenci. Tapi demi kebaikan kita, demi perubahan kita, dia mau menegur kita, dia mau menasehati kita. Jadi kalau masih ada orang yang mau mengingatkan kita, menegur kita, bersyukurlah. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya juga harus katakan itu juga kepada anak-anak di tengah-tengah kehidupan kita. Anda harus bersyukur kalau orang tuamu masih mau menegur kamu. Anda harus mau berterima kasih kepada orang tuamu kalau dia masih mau mengingatkan saudara. Karena dia mau anaknya berubah. Karena dia mau anaknya tahu kesalahan, tahu kekurangannya, tahu kelemahannya. Karena dia mau anaknya memperbaiki dirinya. Karena orang tua mau anaknya itu menjadi anak yang mempunyai masa depan yang baik. Tapi terkadang saudara-saudaraku yang terkasih, ketika orang tua juga menegur, walaupun orang tua yang mengasih makan, orang tua yang membiayai hidupnya, terkadang ada saja kita melihat anak-anak itu berontak, anak-anak itu benci, anak-anak itu diam, anak-anak itu pergi meninggalkan orang tuanya, masuk kamar, mengurung diri, kadang-kadang mau menyiksa diri, tidak makan, supaya akhirnya orang tuanya pun membujuk-bujuk dia. Saudaraku yang terkasih, karena itu sebagai anak-anak Tuhan yang baik, bersyukurlah kalau masih ada ayah dan ibu kita yang selalu menyapa kita, mengingatkan kita, menegur kita, karena dia mengasihi dan menyayangi kita. Dia tidak mau kita memiliki masa depan yang buruk. Dia tidak mau kita memiliki masa depan yang suram. Karena itu, terimalah teguran itu. Karena itu didasari oleh cinta kasih dan kebaikan dari orang-orang yang mengasihi kita, termasuk orang tua kepada anak-anaknya, supaya anak-anaknya itu menjadi kebanggaan orang tuanya dan menjadi anak-anak yang baik dan takut akan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang kedua yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini adalah supaya kita jangan menduakan Tuhan. Maaf, supaya kita jangan berpura-pura dalam hidup ini, supaya kita jangan munafik di tengah-tengah kehidupan ini. Bukankah itu tadi yang kita lihat ketika kita tadi memperhatikan pembacaan nats epistel tadi, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu, mereka hidup dalam kepura-puraan. Mereka berdoa, mereka rajin beribadah, mereka melakukan hukum Taurat. Tapi selepas itu mereka menindas di tengah-tengah kehidupannya. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, hati-hati kita di tengah-tengah kehidupan kita. Karena ada Tuhan yang memperhatikan kita, ada Tuhan yang mengawasi kita, ada Tuhan yang selalu melihat kita. Apakah saya sungguh-sungguh, apakah saya berpura-pura di tengah-tengah kehidupan ini? Apakah kita menduakan Tuhan? Saudara-saudaraku, kaum Yehuda itu di satu sisi mereka percaya kepada Tuhan, mereka beribadah kepada Tuhan, tapi keluar dari rumah ibadah mereka menindas, mereka memeras, mereka tidak peduli dengan orang yang benar, tapi karena tidak punya uang mereka kalah di dunia peradilan. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa artinya ketika beribadah, ketika mempersembahkan korban itu mereka kelihatan begitu baik, begitu suci, tapi keluar dari situ mereka menindas dan merampok hak-hak orang yang miskin di tengah-tengah kehidupannya. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita supaya berhati-hati di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan kita seperti kaum Yehuda itu. Jangan kita seperti orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat itu.
rajin beribadah, aktif melayani, rajin men-share renungan di sosial media. Akan tetapi saudara-saudaraku, di dalam kehidupan sehari-hari kita suka mengucapkan kata-kata yang kotor. Kita suka bersumpah serapah. Kita suka iri dan sirik pada orang lain. Kita suka bertindak kasar kepada orang lain. Bertindak kasar mungkin kepada istri, kepada anak, kepada suami. Kita sebagai anak suka melawan orang tua, suka menindas orang, dan hal-hal lain saudara-saudaraku yang kita tahu sebenarnya itu bertentangan dengan perintah Tuhan, namun masih kita lakukan. Bukankah kita di situ sama dengan orang yang berpura-pura, bermuka dua? Ketika kita dapat berkat, ketika hidup kita lancar-lancar saja, aman-aman saja, bukan main luar biasanya kita memuji Tuhan, kita katakan Tuhan itu baik. Tapi maaf saudara-saudaraku, ketika kita diizinkan Tuhan mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, orang yang kita kasihi pergi meninggalkan kita dengan tiba-tiba mungkin karena penyakit COVID. Kita tertimpa penyakit yang sulit disembuhkan, penyakit yang berat. Kita yang tadinya begitu mengatakan Tuhan itu baik, memuji Tuhan dengan gegap gempita, tapi ketika kita mengalami hal-hal itu, malah kita mulai sudah menyalahkan Tuhan. Kita mulai menjauh dari Tuhan. Kita sudah mulai malas berdoa. Gak ada artinya berdoa. Toh masalah saya juga tidak bisa selesai. Kita mulai menjauh dari Tuhan. Kita malas memuji Tuhan. Saudara-saudaraku, kalau begitu, berarti kita bukan tipe pengikut Kristus yang setia. Berarti kita hanya orang Kristen yang tergantung kepada situasi dan kondisi. Berarti kita bukan orang yang tahan uji di tengah-tengah kehidupan kita. Bukan orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus kapan saja, suka dan duka. Karena itu saudara-saudaraku, firman Tuhan ini memanggil saya dan saudara-saudaraku supaya kita menjadi orang-orang yang setia, yang mempunyai prinsip dan iman yang teguh, tidak mau menduakan Tuhan dan berhala yang asing, ataupun menjadikan harta materi itu tempat kita bergantung di tengah-tengah kehidupan kita. Saya pikir Anda tidak suka diduakan, Anda tidak suka dihianati. Tuhan juga tidak suka seperti itu. Karena itu mari kita menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang setia. Kalau kita masih berpura-pura, mari kita datang kepada Tuhan, mohon ampun dan belas kasihannya, agar berkatnya itu mengalir dan nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudaraku, yang terakhir, yang ketiga, bagaimana supaya kita memulai dulu dari diri sendiri, memulai dari tengah-tengah keluarga. Kita sebagai orang tua menjadi contoh bagi anak-anak kita di dalam hal melakukan keadilan dan kebenaran itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, bicara tentang yang adil dan benar, kita pakai bahasa yang sederhana saja. Bagaimana kita supaya tidak timpang di tengah-tengah kehidupan kita? Bagaimana kita supaya tidak berat sebelah? Bagaimana kita supaya seimbang di tengah-tengah kehidupan kita? Bagaimana juga supaya ada keseimbangan antara hak dan kewajiban kita di tengah-tengah kehidupan kita? Bagaimana kita bertindak adil di rumah lebih dahulu? Sekali lagi saya katakan tadi, saya dulu sebagai orang tua, supaya menjadi berperilaku adil dulu di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudaraku, mari coba kita lihat dulu dalam kehidupan anak-anak kita sekarang di dunia milenial ini. Saya tidak tahu apakah Anda juga mengalami seperti itu di tengah-tengah kehidupan keluarga sebagai orang tua terhadap anak-anak. Saudara-saudaraku, saya melihat anak-anak itu kan banyak permintaannya. Banyak permintaannya. Kadang-kadang maaf sampai menuntut. Tapi coba mari kita lihat, sebagai orang tua yang baik, saya pikir pasti kita berusaha memenuhi semua permintaan mereka.
Bahkan saya tahu juga ada orang tua yang sampai berutang, pinjam kartu kredit temannya supaya anaknya bisa punya laptop yang bagus, yang bisa Zoom dan lain sebagainya, supaya bisa membeli handphone yang baru. Itu dilakukan demi apa? Demi membahagiakan anak-anaknya. Orang tua berusaha memenuhi permintaan orang tuanya, permintaan anaknya, maaf. Tapi terkadang saudara-saudaraku, anak-anak sekarang banyak yang hanya bisa meminta dan meminta saja. Padahal orang tua satu saja pun permintaannya belum tentu dituruti. Satu saja permintaan belum tentu diturutin. Nggak usah jauh-jauh deh. Sekarang belajar daring, belajar online. Saya dulu berpikir ketika belajar dari rumah, bekerja dari rumah, saya berpikir ada juga dampak positifnya daripada COVID-19 ini. Di situ saya akan lebih banyak waktu untuk anak-anak saya, bisa bersama-sama. Tapi ternyata saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang kita lihat? Saya katakan tadi, anak-anak itu banyak meminta. Orang tua cuma satu aja yang diminta, itu pun susah. Terkadang anak-anak itu hanya menuntut haknya. Apa kewajibannya bagi orang tuanya jarang dilakukan. Orang tua hanya bilang, "Nak, berhentikan dulu handphonemu itu ya, biar kita berdoa bersama-sama. Nak, berhentikan dulu gamemu itu ya, biar kita bisa makan bersama-sama di rumah untuk berdoa." Kadang-kadang apa kata anak-anak? "Tanggung mak, makan duluan aja, nanti saya akan makan." Kadang-kadang mengajak anak-anak untuk berdoa pagi-pagi pun sudah susah. Kenapa? Karena mereka begadang, bangun susah. Saya berpikir tadinya, saya akan lebih banyak waktu saya bersama-sama dengan anak-anak saya. Saya bukan curhat, tapi ini pengalaman yang nyata. Saya bergumul. Mudah-mudahan Anda tidak seperti saya. Saya tidak mau munafik. Terkadang saya harus hantarkan makanannya ke atas. Terkadang kita harus bujuk anak itu, "Ayolah nak, sebentar aja kita berdoa." Kadang-kadang kalau kita sudah tidak tahan emosi, daripada marah mau berdoa, udahlah kita biarkanlah dulu. Siapa yang mau berdoa, kita berdoa sama istri. Nggak banyak yang diminta oleh orang tua. Satu saja pun terkadang sulit. Lalu bagaimana kita mau bicara keadilan di tengah-tengah kehidupan anak-anak dan orang tua? Sekali lagi saya pikir orang tua yang baik itu berusaha untuk memenuhi permintaan bahkan tuntutan orang tuanya. Karena itu marilah kita anak-anak juga menghormati, tetap menghargai orang tuanya. Saya tidak mau nanti sudah orang tua yang mati tiba-tiba bukan main nangisnya. Sedihnya bukan main. Karena apa? Karena dia tidak sempat minta maaf. Karena tidak sempat membahagiakan orang tuanya. Hanya itu aja yang diminta, tidak bisa dituruti. Karena memang penyesalan selalu datang kemudian. Karena itu saya tidak mau itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Antara orang tua dan anak. Mari kita juga untuk menghidupkan keadilan itu. Orang tua berusaha untuk bersikap adil, maka anak juga harus mau juga bersikap adil. Tapi semua itu memang harus dimulai dan ditunjukkan oleh orang tua. Saya yakin orang tua yang baik, yang tetap punya harapan, dia akan tetap terus memperjuangkan anaknya itu. Suatu saat pasti anakku akan berubah. Dia tidak akan putus asa. Karena itulah kita orang tua harus terus tetaplah baik, bujuk, jangan putus asa. Kalau kita setia melakukan itu, suatu saat kita akan tangis bahagia bersama dengan anak-anak kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita bicara berkata benar, menghidupi kebenaran, semua kembali kepada orang tua. Kita harus praktekkan itu di tengah-tengah kehidupan kita.
Orang tua harus jujur, jangan berbohong, jangan berdusta. Suami dan istri jangan berbohong, istri dan suami jangan berdusta, karena itu diperhatikan oleh anak-anak kita. Karena itu harus kita mulai dari diri kita sebagai guru, sebagai pemimpin di tengah-tengah keluarga kita. Maka mudah-mudahan mereka juga mau untuk hidup jujur, berkata yang benar, tidak mau berbohong dan berdusta. Saudara-saudara, kita juga orang tua harus memperbaiki metode kita mendidik dan mengajari anak-anak kita. Apa yang mau saya katakan adalah, ya kita harus juga mau belajar. Kalau dulu anak itu sangat takut mengkritik orang tuanya, bisa-bisa orang tuanya marah. Saya sendiri dulu gak berani mengkritik ayah saya. Tapi anak-anak sekarang, mereka berani loh mengkritik kita. Mereka berani menegur kita. Sebagai orang tua yang mau saya katakan adalah, kita harus bangga kalau anak itu berani berkata benar kepada kita. Kita harus senang kalau anak kita tidak takut berkata yang jujur kepada kita. Saya bangga kalau anak saya berani mengkritik saya, berani berkata benar. Cuma ya anak-anak sekarang harus punya etiket gitu. Kalaupun itu benar, tapi maunya anak itu mengkritik orang tuanya dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang beretika. Jangan sampai merendahkan orang tua kita. Hargai mereka, hormati mereka, apapun mereka adanya. Kalau mereka memang harus dikritik, kritiklah dengan sopan. Karena itu kita juga orang tua harus bangga kalau memiliki anak yang berani menegur kita di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu juga untuk kebaikan kita sebagai orang tua di hadapan anak-anak kita. Saudara-saudara, keadilan dan kebenaran itu suatu hal yang tidak terpisah di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudaraku, orang yang benar, dia akan suka dengan keadilan. Saya baca dalam sebuah inspirasi 5 menit. Saudara-saudara, di situ diceritakan tentang sebuah keadilan. Ceritanya begini. Di sini dikatakan di tahun 1950 diceritakan ada seorang petani garapan. Jadi dia menggarap sawah orang, lalu dari situ dia bisa menghidupi anak dan istrinya. Rupa-rupanya saudara-saudaraku pada saat itu musim kemarau. Kemarau yang berkepanjangan. Sehingga dia tidak bisa bekerja di sawah yang dia garap itu. Lalu dia berpikir, kalau begitu nanti anak dan istri saya makan apa? Lalu dia ngomong sama istrinya dan anak-anaknya baik-baik. Istriku dan anak-anakku, Bapak harus pergi ke kota. Bapak harus cari makan di sana. Karena kalau tidak, kalian mau makan apa? Akhirnya pun istrinya dan anak-anaknya pun merelakan bapaknya pergi ke kota. Ketika dia pergi ke kota, di sana dia mencari pekerjaan. Dia tidak punya keahlian apa-apa. Tapi di tempat yang dia tuju itu, di sekitar kota itu ada banyak tukang tarik becak. Lalu dia lihat-lihatlah orang yang menarik becak ini. Dia ngobrol-ngobrol, dia temani. Lalu setelah dia merasa dekat, dia pun berani mengatakan kepada seorang tukang becak, bolehnya kau ajarin aku supaya nanti aku bisa menarik becak. Lalu dia pun diajari. Singkat cerita dia sudah mulai tahu membawa becak ini. Dia sudah tahu juga membawa dengan baik ketika tekongan. Dia sudah mulai bisa menjaga keseimbangan. Lalu saudara-saudaraku yang terkasih, akhirnya dia pun menyewa becak orang. Dia bekerjalah. Ketika dia mendayung becak itu, kan dia kan baru tinggal di situ. Jadi belum berapa lama dia di situ. Jadi dia belum tahu mau kemana. Kalau penumpangnya nunjuk, saya mau ke sana, dia nggak tahu. Jadi dia bilang, saya orang baru di sini. Jadi gini aja lah. Nanti kalau ibu mau kemana, tunjukin aja jalannya katanya. Saya akan bawa sampai ke alamatnya katanya. Yang penting tunjukin aja, diarahkan saja katanya. Dia melakukan itu. Bahkan sampai sangat jauh.
Dia tetap senyum. Dia tetap senang menerima apa yang diberikan oleh penumpangnya itu. Karena dia berpikir, bagaimana? Nanti saya mau kasih makan apa? Mau kirim apa saya? Sama anak dan istriku pikirnya. Daripada saya nganggur, ya sudahlah, ini pun harus saya kerjakan. Saudara-saudaraku yang terkasih, di kota itu dia berhemat. Dia tahan semua seleranya. Dia makan pun yang sederhana sekali, yang murah, supaya dia bisa mengumpulkan uang untuk nanti dibawa ke kampung halamannya. Singkat cerita saudara-saudaraku, setelah 5 bulan di sana dia mengayuh becak ini, lalu dia berpikir, hari ini aku setengah hari lah kerja. Nanti aku mau pulang dulu ke kampung. Aku sudah rindu sama anak dan istriku. Saudara-saudaraku, ketika dia setengah hari bekerja, dia mau pulangkan becak ini ke yang punya becak itu, dia sangat senang sekali. Dia dayung itu becak sekencang-kencangnya. Ya, rupanya ada tikungan. Nggak sengaja ada mobil lewat. Dia senggol lah sebuah mobil sedan. Kenalah mobil ini. Berhentilah becaknya. Keluarlah yang punya mobil itu, yang kebetulan di sini dikatakan dia seorang pengusaha dan orang kaya. Dia turun, dia jumpai si bapak petani itu yang jadi tukang becak itu. Dia bilang, apa ini? Kamu lihat mobil saya sudah tergores. Kamu sanggup bayar? Kamu bayar ini katanya. Dia telepon polisi. Polisi dia suruh supaya dia ditahan di penjara. Dia tidak bisa bilang apa-apa. Dia tidak sanggup untuk mengganti kerusakan mobil itu. Karena si bapak itu juga menuntut. Saudara-saudaraku, 2 hari dia di penjara. Lalu setelah 2 hari di penjara, besoknya dia diadilin. Lalu ketika dia diadili, datanglah Pak Hakim mengatakan, Bapak tahu nggak apa kesalahanmu? Saya tahu kesalahan saya. Ya sudah, kalau kamu tahu kesalahanmu, kamu mau bayar dendanya atau dipenjara 6 bulan? Mendengar itu dia sedih dan dia pun menangis berurai air mata. Lalu dia ceritakanlah kepada sang hakim itu, Bapak Hakim yang saya hormati, saya datang ke kota ini untuk mencari sesuap nasi. Saya berjuang untuk menghidupi anak dan istri saya di kampung. Lalu saya mendayung becak. Dan saya sadar itu akibat kecerobohan saya. Sehingga saya menyenggol mobil si bapak dan pengusaha yang kaya itu. Dia tidak terima dan itu wajar. Dia menuntut. Saya tidak punya uang. Kalau saya punya uang, saya mau bayar. Berapa yang mau diminta oleh si bapak yang punya mobil itu? Tapi kalau saya di penjara 6 bulan, saya mau kasih makan apa anak saya dan istri saya? Uang saya hanya segini katanya. Dikeluarkannya lah dari kantongnya uangnya yang dapat narik becak selama 5 bulan itu. Dikeluarkannya uang 10.000 beberapa lembar. Lalu mendengar itu, sang hakim pun berpikir, sepertinya si bapak ini orang yang benar, orang yang jujur. Lalu dia ambillah palunya itu, dia katakan, sidang istirahat dulu katanya, 10 menit. Pergilah sang hakim ini ke ruangannya, diam-diam dia suruh pegawainya, tolong panggil dulu si bapak yang tukang becak itu. Dipanggillah. Lalu dia pun masuk ke ruangan sang hakim itu. Datanglah sang hakim itu mengatakan, Bapak, saya mau tanya sama kamu. Apakah yang kamu ceritakan tadi memang itu benar? Saya bercerita apa adanya. Itulah yang sebenarnya. Tidak ada yang saya bohongi. Lalu datanglah
sang hakim ini mengatakan, saya melihat Bapak orang yang benar, Bapak orang yang baik. Saya kasihan sama Bapak. Sekarang saya mau tanya, Bapak mau saya tolong? Waduh, pasti maulah Bapak. Begini, saya akan kasih kamu uang, cukup untuk mengganti apa yang dituntut yang punya mobil itu. Lalu si tukang beca itu pun mengatakan, terima kasih Bapak Hakim, kiranya Tuhan memberkatimu. Lalu saudara-saudaraku, masuklah kembali si petani itu dan sang hakim itu ke ruangannya. Lalu tukang beca itu pun dia duduk di kursinya, dia berjalan dengan tenang. Hakim pun mengatakan, sekarang bagaimana Anda yang membawa becak yang melanggar mobil si bapak itu? Apakah Anda siap didenda atau dipenjara 6 bulan? Saya siap membayar dendanya. Lalu saudara-saudaraku, denda itu pun dibayar. Dan bapak yang membawa becak itu pun dibebaskan. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang mau saya katakan dengan cerita itu? Kita bisa melihat, bisa saja di tengah-tengah kehidupan ini kita mengalami ketidakadilan, entah dari manapun itu. Tapi percayalah, Kristus sang hakim yang adil itu, dia tidak akan tinggal diam. Dia memperhatikan, dia mengawasi dan melihat kita, asal kita melakukan apa yang benar di tengah-tengah kehidupan kita. Percayalah, keadilan itu akan berpihak kepada kita di tengah-tengah kehidupan kita. Dan Anda dan saya akan menjadi orang-orang yang melakukan keadilan dan kebenaran kalau Anda dan saya takut kepada Tuhan. Kalau Anda dan saya mau melakukan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau Anda dan saya mau mendahulukan kepentingan orang lain, kepentingan Tuhan, jangan mencari untung. Coba kita lihat saudara-saudaraku, di masa Covid ini masih ada juga orang yang mencari untung. Bansos dikorupsi, obat-obat antivirus bisa pernah tak muncul, tak nampak, susah dicari, karena masih ada orang-orang yang mencari keuntungan di tengah-tengah penderitaan, kesusahan orang lain. Dengan begitu kita sudah tidak lagi melakukan keadilan dan kebenaran. Anda dan saya, orang-orang yang melakukan keadilan dan kebenaran, sekali lagi, kalau kita takut kepada Tuhan, kalau kita tidak mementingkan kepentingan dan keuntungan kita sendiri, tapi kita mendahulukan kepentingan orang lain, hidup di dalam firman-Nya dan tidak berpura-pura atau hidup jujur. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah menyapa kami. Berkatilah Tuhan firman-Mu yang sudah kami dengarkan, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, agar kami Tuhan tidak membiarkan yang tidak benar dan tidak adil, tapi kami dengan cara berhikmat mau menegur dan mengingatkan orang-orang yang bertindak salah di tengah-tengah kehidupannya. Memang itu tidak mudah, tidak gampang, pasti ada risiko. Tapi kalau kami berjalan di jalan kebenaran, kalau kami sudah lebih dahulu melakukan apa yang adil dan benar, dan bahkan Tuhan yang menyertai dan menjadi jaminan bagi kami, pasti di dalam Tuhan usaha kami tidak akan sia-sia. Biarlah kami menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih, tahu bersyukur kalau masih ada orang yang mau mengingatkan kami dan menegur kami, bahkan menasehati kami, karena sebenarnya orang itu adalah orang yang baik, asalkan dia dimotivasi oleh kasih dan kebaikan mengingatkan temannya atau saudaranya.
supaya kami tidak jatuh ke dalam penderitaan dan kesusahan, sehingga orang itu pun menegur dan menasehati kami. Tapi kadang-kadang ada saja orang yang takut sehingga membiarkan itu terjadi. Biarlah kami menjadi orang-orang yang berani seperti Yeremia, asal kami tetap menghargai, menghormati dan tidak merendahkan orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur kalau kami masih punya orang tua yang menegur kami anak-anaknya, yang mengingatkan kami anak-anaknya sepanjang hari, sepanjang mereka masih hidup. Kami harus menjadi anak-anak yang berterima kasih kepada orang tua kami, karena mereka begitu menyayangi kami. Mereka ingin supaya kami memiliki masa depan yang baik, sehingga mereka menegur kami supaya kami berubah, supaya kami memperbaiki diri, agar kami memiliki masa depan yang gemilang di dalam Tuhan, agar kami, anak-anak dan orang tua di tengah-tengah keluarga, berbahagia, bersuka cita, sehati sepikir memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami menjadi orang-orang tua yang baik, yang menjadi contoh lebih dahulu di tengah-tengah keluarga, supaya kami melakukan apa yang baik, apa yang adil, apa yang benar, apa yang jujur. Kami tidak hidup dalam kepura-puraan, kami tidak berbohong, tidak berdusta di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami, anak dan orang tua, supaya hidup benar dan hidup adil di tengah-tengah kehidupan kami. Karena kami percaya berkat Tuhan akan memenuhi di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang berperilaku adil dan benar. Terima kasih Tuhan, berkatilah jemaat-Mu semuanya, mulai dari sekolah minggu, remaja, naposo bulung, ama, ina, lansia, janda, duda, pendeta, parhalado, aktif dan pensiun, dan beserta keluarga. Semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Yang sakit, sembuhkanlah Tuhan. Apakah sakit COVID ataupun sakit yang lainnya, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Yang lemah, apakah karena sakit penyakit? Yang lemah, apakah karena ekonomi yang terdampak akibat COVID ini Tuhan? Pulihkanlah kehidupan mereka Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan jalan keluar di tengah-tengah kehidupan dan kesusahan ekonomi mereka. Biarlah Tuhan juga yang memberikan pengharapan bagi orang-orang yang kecewa di tengah-tengah kehidupannya. Biarlah mereka tetap memiliki semangat dan pengharapan yang hidup. Biarlah mereka tetap optimis. Biarlah mereka tetap dekat kepada Tuhan, tetap berdoa, tetap bersyukur, agar COVID ini dapat terkendalikan. Kasihanilah kami Tuhan dan tolonglah kami Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan kami Tuhan, setiap pribadi, setiap keluarga, di tengah-tengah kehidupan anak-anak kami Tuhan, di tengah-tengah sekolah anak-anak kami, di tengah-tengah perkuliahan anak-anak kami, di tengah-tengah pekerjaan anak-anak kami Tuhan, apapun yang menjadi harapan kami, apapun yang menjadi cita-cita kami Tuhan, di tengah-tengah kehidupan keluarga juga, semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Kasihanilah kami dan jemaat-Mu Tuhan, tolonglah kami dan jemaat-Mu Tuhan. Berikanlah Tuhan apa yang menjadi kerinduan di hati kami masing-masing. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu Tuhan, cukupkanlah kami Tuhan. Berkatilah kami. Kiranya Engkau yang mengasihani dan menolong kami. Tolong dan kasihanilah juga bangsa kami Tuhan, supaya kami cepat pulih akan kesehatan, cepat pulih juga ekonomi kami Tuhan. Jauhkanlah Tuhan kami dari berita-berita hoax, berita-berita yang mau mengajak demonstrasi, yang mau menjatuhkan pemerintahan ini. Biarlah kami Tuhan menjadi orang-orang yang bijak, tidak ikut-ikutan, bukan semakin memperburuk keadaan ini Tuhan, tapi kami semakin berdoa, semakin mendukung kepada kebijakan yang pro rakyat, untuk kebaikan kami Tuhan. Karena itu tolonglah pemerintah kami Tuhan, tolonglah presiden kami Tuhan,
Berikan mereka hikmat Tuhan, karena mereka memimpin dalam situasi yang sulit sekali Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kebijakan kepada mereka Tuhan, supaya kami juga rakyat dan bangsa ini boleh mengerti, boleh mendukung, boleh mendoakan, boleh bersatu hati, sehingga berkat Tuhan nyata dalam kehidupan kami dan bangsa kami ini. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan dapat seteru bila Kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderat, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Lagu pujiku sembah, Kau Tuhanku penerus. Tuhan pimpin arus hidup menderat, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, baik yang di gereja ini dan juga yang di rumah, kami yang bertugas di kebaktian jam 15 mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Salam sehat, tetap semangat, teruslah bersyukur, dan jangan pernah berhenti berdoa. Semoga badai COVID ini cepat berlalu, cepat terkendali di tengah-tengah kehidupan kita. Horas, selamat hari Minggu. Kan